Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya hari ini. Saya sangat senang sekali di siang hari ini karena kita akan berbincang-bincang terkait seni dan juga prestasi-prestasi remaja masa kini di Suara Sriwijaya program. Sudah hadir narasumber saya ada 3 orang yang luar biasa hari ini. Ada Lovmi Madiesha Putri, Putri Remaja Sumatera Selatan tahun 2022. Halo Lovmi, apa kabar? Halo, baik Kak. Sehat ya? Iya. Senang bisa ketemu Lovmi, ini cantik sekali. Pemirsa, inilah Putri Remaja 2022 yang nantinya juga akan mewakili Sumatera Selatan ke ajang nasional gitu ya Lovmi ya. Oke, kita pasti akan mendukung Sumatera Selatan menjadi juara, amin. Amin. Nah, Lovmi ini nggak sendirian karena nggak ada kesuksesan tanpa ada dukungan, tanpa ada support, betul gitu ya. Ada Mami nih, saya Mami dari Lovmi itu Rizka Dwi Tantri. Mami, apa kabar Mami? Baik, halo Kak. Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah Mami ya. sehat. Ini support system dari Lovmi terus selalu ya Mami ya. Selalu ya. Iya, nanti bahkan sampai nasional selalu support Lovmi. Selalu. Betul, sehat ya, ini baju aja udah kembaran kompak sekali ya. kompak ya, Kak, Biar ya, kompak kelihatan. luar biasa, mirip kayak kakak ade. Iya, Masih aduh, muda. alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Lovmi anak pertama ya Mam? Anak pertama. Anak pertama, dari berapa saudara Lovmi? 2 saudara. Masya Allah, adiknya juga ini secantik Lovmi juga atau ganteng? Ya, perempuan juga. Perempuan juga, wah. Sama cantiknya. Waduh, bener-bener kayak 3 saudara nanti ya. Iya, berarti. ya. Oke, dan ada seniman. Nah, ini ada Pak Kurtubi. Pak Kurtubi seorang seniman Provinsi Sumatera Selatan gitu ya, yang sudah sejak zaman dulu Pak ya, dari tahun 75 sudah ngeband Pak ya. Apa kabar Pak Kurtubi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Usia udah berapa sekarang Pak? 73 tahun. 73 tahun, nggak kelihatan 73 Pak, masih sehat alhamdulillah ya, Alhamdulillah. fresh. Mungkin karena Bapak jiwa-jiwa seninya itu ya, selalu happy jadi Pak ya. Oke, baik, nanti akan kita bincang-bincang juga ya Pak Kurtubi ya. Tema kita hari ini adalah seniman antar generasi pemirsa. Silakan untuk Anda nanti yang akan bergabung bersama kami ngobrol-ngobrol berempat di sini di line telepon di 0711 311 454. Oke, saya ke Lovmi dulu, Putri Remaja. Ngomong-ngomong Lovmi ini kelas berapa Lovmi Remaja ini? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA di mana nih? Di SMA 1. SMA Negeri 1 Palembang, Iya. kelas 1 udah menang juara. Oke, sebenarnya saya mau ini sih Kanada mau lihat dulu maksudnya latar belakang Lovmi ini. Emang sebenarnya Lovmi ini orangnya banyak sekali ikut lomba kah? Atau memang ternyata ikut sekali tiba-tiba ternyata menang gitu, gimana nih Lovmi? Kalau ikut sekedar pageant kayak fashion show itu memang udah dari TK dilatih. Dan saya ikut Putri Remaja ini di usia saya remaja karena saya tidak ingin menyiakan masa remaja saya. Apalagi di masa pandemi ini kan kita sering banget nih di zona nyaman. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya dan mengikuti Putri Remaja. Biar lebih produktif Iya, gitu betul. ya Lovmi ya. Oke, berarti dari ikut fashion show dari TK, SD juga apa lagi nih kegiatan-kegiatan Lovmi dulu sampai dengan sekarang, atau ikut apa ya, seni apa gitu yang selama ini Lovmi lakukan? Kalau untuk sekarang sih yang paling penting pendidikan juga. Terus saya sangat mendukung pariwisata kota dan provinsi. Contohnya kemarin saya mengikuti acara Car Free Night Lambidaro. Nah, di situ saya membuat konten dan mendukung UMKM. Terus juga sekarang lagi ada project film warisan. Nah, ini eksklusif nih, bakal nanti ditayangin di TV. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk nonton ya, karena ceritanya ini benar-benar sangat bagus loh untuk Sumatera Selatan. Karena dia mendukung ciri khas tentang Sumatera Selatan, mulai dari budaya, pariwisata, betul sekali. Oh semuanya, jadi film yang akan nanti Lovmi apa namanya ikut bermain di situ adalah semuanya adalah mensupport pariwisata dan juga budaya di Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Gitu ya. Oke, menarik, nanti kita akan nonton bareng-bareng, penasaran. Saya ke Maminya dulu nih. Mami gimana nih Mami, ini gimana punya anak cantik, cerdas kayak gini, kenapa sih ngomong-ngomong namanya Lovmi? Nah itu ya menarik ya kayak pertanyaannya. Sebenarnya Lovmi ini nama yang diberikan khusus oleh almarhumah mama saya. Oh gitu. Jadi
mungkin karena Love Me ini cucu pertama, jadi mama saya benar-benar menunggu cucu pertama ini untuk lahir. Saya pun sebenarnya nggak pernah bertanya, "Mah, kenapa sih dikasih nama ini? Apa sih artinya?" Karena bagi saya yang paling penting adalah nama yang diberikan itu terdapat doa di dalamnya. Betul. Ya alhamdulillah, Love Me ini memberikan kami kebanggaan dari prestasi-prestasi yang udah diraih sampai saat ini. Sejak kecil ya Mam ya? Sejak kecil banyak yang dia ikutin, dan untuk masa remaja ini memang agak kita sendiri berpikir untuk membuka wawasan bahwa si anak ini memang punya masa remaja yang nggak akan pernah kembali lagi. Betul. Jadi jika memang sesuatu itu positif, insya Allah kami keluarga akan selalu mensupport. Dari kecil ini Mbak, maksudnya Love Me ini memang kelihatan bakat-bakat seninya dari kecil, atau memang Mami juga kayaknya juga anak ini potensinya juga besar sekali, ini gimana ya Bang? Nah, sebenarnya memang untuk keinginan anak-anak kan memang saat itu sebelum 15 tahun punya keinginan, tapi belum begitu sepenuhnya disupport. Karena berpikir bahwa untuk anak itu sendiri mengerti kehidupan di luar, untuk mengerti bagaimana mengikuti sesuatu itu dengan totalitas, itu memang butuh umur yang memang pas gitu. Betul. Rasa tanggung jawab yang itu ya, luar biasa. Dan Love Me ini mengikuti ajang ini pertama kali, kami agak khawatir. Sampai Mami berpikir 3 kali untuk mengiyakan. Waduh. Dan itu pun ini kita... Love Me yang minta ya Mam ya? Iya benar, ini memang dari anaknya, dan berdebat cerdas ya Love Me ini dengan saya. Jadi dia berdebat, "Mami, Love Me ini seperti kertas putih yang Mami, apakah tetap kertas ini kosong ataukah berisi itu? Mami tolong percaya Love Me. Love Me akan mengemban ini, akan benar-benar totalitas di sini, akan berupaya, tidak menyerah." Jadi itu yang menguatkan dan meyakini kami untuk oke, Mami dan Papa akan support seperti itu, Kak. Oke. Maksudnya saya juga kalau berdebat luluh juga sih Mam, kalau dengar kalimat ini bisa aja nih Love Me ya. Iya, jadi memang Pinter cara ya. anak sekarang itu tidak berdebat yang marah, yang ngambek, tapi dia mengajak kita berpikir, membuka wawasan dan pikiran kita. Mami putri remaja itu, Mami tahu kan putri remaja pakaiannya akan lebih sopan sedikit gitu ya. Terus remaja ini artinya usia yang memang Love Me ini punya cita-cita ingin menjadi remaja yang produktif, inovatif, berbudaya, santun. Jadi semua hal itu kita anggap positif. Jadi why not, kenapa kita nggak support? Betul, saya aja dengernya langsung mensupport sekali. Iya ya. Makanya luar biasa sih, sudah punya pemikiran, punya tanggung jawab sebesar itu di usia sedini ini. Iya benar, alhamdulillah ya. Iya, kita semua berarti masyarakat Sumatera Selatan harus mensupport ini. Harus, ya. Saya ke Pak Kurtubi dulu. Waduh, Bapak ini cucu udah berapa banyak Pak? Udah banyak Pak ya? Cucu saya ada 25. Masya Allah. Buyutnya 4. Wah, sudah ada seperti itu. Tapi mohon maaf tadi ada salah teknik. Apa tuh? Nama saya Kartubi, bukan Kurtubi. Oh, Pak Kartubi. Mohon maaf nih Pak ya, saya Iya. saya mohon izin nama Bapak Pak Kartubi. Pak Kartubi, oke. Pak, cerita Pak bagaimana Pak musik ya, Bapak lebih ke seni musik Pak ya, zaman Iya. Bapak dulu sampai Bapak sekarang nih gimana musik-musik di seni musik di Sumatera Selatan ini Pak? Memang sebetulnya saya itu cenderung setuju dengan kayak seniman kayak siapa tuh Om Tanto Yahya ya. Dia membuat lagu Si Biduk Sungai Musi. Itu walaupun diputar sekarang itu masih enak didengar. Ya. Tapi sampai sekarang saya tunggu-tunggu kok tidak ada gitu yang seniman yang menciptakan dari Sumatera Selatan ini. Padahal bahan bakunya banyak sekali. Oke. Sungai Musi, Gunung Dempo, segala macam itu banyak. Gitu. Bapak mengikuti, berarti Bapak dari zaman tahun 70-an tadi ya yang katanya sudah ngeband Pak ya. Itu ngebandnya musik-musik tradisional, musik-musik Sumatera Selatan Pak? Bukan. Oh, bukan. Itu kayak musik-musik pop itu ya apa lagu-lagu apa tuh lagu-lagu dusun dangdut dusun itu. Oh, iya. Macam Dibui. Iya. Lagu-lagu cak itu. Oh, tapi kalau sekarang lebih ke musik-musik tradisional Sumatera Selatan. Iya. Apa nih Pak karya-karyanya yang sudah ada yang sudah Bapak buat ini Pak?
Saya sebetulnya dalam 1 bulan belakang ini, saya sudah bisa menciptakan 23 lagu. Wow. 23 lagu itu, yang 15 itu bahasa Inggris, sudah itu ada 7 itu bahasa Indonesia, sudah itu ditambah lagi ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab juga. Iya, Oke. saya ambil dari lagu-lagu qasidah. Oh iya, ambil lagu-lagu. Bahasa Palembangnya sendiri ada Pak yang bahasa Ada Sumatera bahasa Selatan? Palembang, indahnya kota Palembang, pempek panggang, Betul. itu ada, ya, Sungai Musi, itu. Itu karya-karya yang Bapak sudah ciptakan dalam waktu 1 bulan saja Pak ya? Iya. Luar biasa. Inspirasinya dari mana Pak? Inspirasinya saya ambil dari bahan bakunya banyak. Sungai Musi, Gunung Dempo, Iya. sudah itu Monlek oleh Rano, artinya terang bulan di Danau Rano. Ya itu kan ada bahannya. Sedangkan saya terus 1 bulan ke belakang itu saya beli organ. Oh, Kalau gitu. murah-murah biarlah jelek-jelek apa-apa, tapi bisa untuk saya berkarya. Berarti selain menulis lirik langsung diciptakan juga musiknya gitu ya Iya, Pak ya? iya. Oke. Luar biasa ini Pak, berkarya sudah dalam 1 bulan bisa 20 lebih lagu ya Pak ya. Iya. Semangat terus untuk tetap berkarya. Baik, saya ke Love Me lagi nih ya. Nah, Love Me sendiri nih ya, bakat seninya sendiri yang Love Me bisa tampilkan selama jadi putri remaja. Kemudian yang Love Me suka dari kecil sampai dengan sekarang tuh apa Love Me? Jujur saya sangat senang dengan acting. Oke. Contohnya mengikuti drama atau syuting film sebenarnya. Karena di sana tuh saya bisa mengekspresikan potensi dari diri saya sih. Makanya saya seneng banget tentang acting, teater, syuting, main film, dan lain-lain. Bisa mengembangkannya di situ. Oh, berarti dari kecil Love Me udah suka itu ya, syuting dan acting kayak gitu. Iya. Kalau seni-seni dan budaya-budaya sendiri lokal-lokal ada nggak yang Love Me tampilin ini selama ini? Tampilin palingan nari tradisional khas Palembang. Oh, Love Me juga pintar menari. Oke, gimana nih Love Me? Apalagi nanti di nasional saya akan menunjukkan tari khas Palembang dan lagu khas Palembang yang saya buat sendiri. Wow. Eksklusif bakal saya tunjukin di ajang Putri Remaja Indonesia. Oke, yang belum pernah ada ya gitu Iya, ya. betul. Orang lain belum pernah nyanyiin dan Love Me akan nyanyikan dan juga akan tarikan gitu Iya. ya. Oke. Nah, dari sejak kapan sih udah belajar seni ini kayak menari dan menyanyi ini Love Me? Palingan kalau belajar itu otodidak. Saya menemukan potensi dari diri saya tuh, saya mencoba beberapa bidang, contohnya seperti nyanyi, olahraga. Nah, terakhir saya mencoba acting. Saya sangat menarik dengan acting karena menurut saya bisa jadi diri saya sendiri dan bisa mengekspresikan bagaimana sih peran yang bisa saya tunjukkan gitu. Melatih secara otodidak, jadi belajar sendiri gitu. Apa ya, maksudnya nggak ikut kelas profesional gitu, tapi punya bakat secara alami gitu ya Love Me? Iya, betul sekali. Karena saya tuh bingung waktu itu apa sih potensi dari diri saya kan. Tidak lama saya mencoba bidang acting dan saya sangat menarik dengan acting itu. Contohnya kemarin saya itu main film di Etus, Anak Bos Besar, ada 14 episode. Oh, itu udah tayang juga? Udah. Oh, oke, luar biasa loh berarti. Dan Love Me sudah merasa sangat nyaman sekali di dunia itu ya Love Me ya? Oke, nah Love Me ini sebagai putri remaja sendiri gitu ya, dengan berbagai macam banyak kegiatan, syuting, Love Me tadi, latihan lagi untuk menuju putri remaja nasional gitu. Nah, kegiatannya sehari-hari ini gimana sih Love Me, cara membagi waktu Love Me-nya gimana? Yang pastinya saya perlu bimbingan dari orang tua saya, contohnya mama saya, untuk mengatur waktu saya. Karena untuk mengikuti putri remaja ini, saya juga mengemban kewajiban untuk bisa menginspirasi dan bisa menyebarluaskan tentang Palembang sih sebenarnya. Jadi contohnya saya sekolah sehari-hari saya dan dilanjut les, terus juga biasanya disisipkan oleh mama saya untuk talk show, bahwa saya bisa menyebarkan tentang Palembang ini melalui media sosial. Contohnya
Saya kemarin membuat konten di Lambidaro, membuat konten di pariwisata kota, dan lain-lain sih. Jadi selain tugas utama Lovmi yang sebagai pelajar itu gitu ya, masih ada diselip-selipkan semuanya untuk bisa fokus semua dan dalam mensupport budaya dan pariwisata di Sumatera Selatan gitu ya Lovmi ya. Oke, nah ini Mami sebagai pengatur manajernya Lovmi. Ini Mami tuh dari dulu ya maksudnya ikut Lovmi mengatur Lovmi dari kecil kah sebelum Putri Remaja atau pada saat Putri Remaja ini aja yang sudah ikut mengatur? Saat dia ikutin Putri Remaja ini banyak banget kegiatan, terutama mensupport kegiatan daripada pemerintahan. Karena Lovmi ini kan Putri Remaja Sumsel 2022, jadi memang lebih kepada mendukung program pemerintah. Nah nanti juga Lovmi ini sendiri akan ke nasional mewakili Sumsel, Kak. Nah di sana juga nanti Lovmi ini akan menunjukkan talentnya yang memang itu adalah yang berasal dari Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, Lovmi ini juga di kegiatannya selain talk show, selain mengikuti kegiatan pariwisata, dia juga akan membuat video nasional ke Jakarta yang kalau kemarin kan memenangkan Putri Remaja Sumsel, tapi dari Palembang. Jadi lebih video itu lebih tempat-tempat pariwisata di Palembang. Kalau ini lebih luas lagi. Jadi dia ke Sumsel. Jadi Sumsel itu begitu banyak sekali potensi pariwisata, hasil kebudayaannya, ciri khasnya, makanan khasnya, banyak banget yang bisa kita tampilkan. Dan untuk speech-nya si Lovmi kemarin itu adalah Indonesia Mendunia judul speech-nya. Nanti bisa Lovmi nanti lebih jelaskan lagi. Iya, nanti boleh ceritain kenapa bisa kenapa speech-nya ada kenapa speech-nya begitu ya Indonesia Mendunia itu. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mami, Lovmi dan juga Pak Kartubi. Kita harus break dulu nih, sayang sekali pemirsa. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, seniman antar generasi masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan untuk Anda pemirsa bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Saya tadi masih ke Mami ya, Mami Love Me ya. Mami bagaimana mensupport, maksudnya jadi manajer Love Me. Kalau Love Me tadi cerita ya, Mami pasti ada aja yang menyelipkan gitu ya kampanye-kampanye budaya dan pariwisata di tengah-tengah pendidikan Love Me. Nah ini gimana sih Mami membagi waktunya Love Me sendiri, karena kan pasti masih remaja sekali, pasti Mami yakin juga pendidikan ini menjadi hal yang penting buat Love Me. Iya benar, dari semua kegiatan yang saat ini Love Me jalani, bagi kami keluarga khususnya yang paling penting adalah pendidikan. Karena itu kami juga support Love Me ini untuk mengikuti les juga. Jadi Love Me ini sendiri masuk SMA 1 itu juga dengan prestasi untuk dengan nilai yang bagus. Kita ketahui kan masuk SMA 1 itu sulit ya, Betul. Kak ya. Dari nilai rata-ratanya harus cukup, mengikuti tes ujian masuk juga. Alhamdulillah Love Me di peringkat ke 57 dari 700 siswa. Masya Dan Allah. hanya 300 siswa yang diterima. Jadi bagi Mami sendiri Kak, yang paling penting itu adalah pendidikan. Karena cita-cita Love Me sendiri dan papanya pun mensupport itu memang punya cita-cita sendiri. Jadi ini adalah ajang untuk mengisi di masa remaja ini untuk berprestasi. Namun tidak melupakan cita-cita yang sebenarnya. Apa tuh Love Me? Mau jadi apa cita-citanya? Kayaknya sih kedinasan, yaitu IPDN. Oh amin, oh, ada di PDN juga ya, oke benar. Berarti memang sudah apa ya, maksudnya enak sih Mami ya, anak-anak sekarang udah jelas sekali ke depannya mau apa, jadi memang sudah disiapkan sejak sedari dini gitu ya untuk Love Me juga gitu Iya ya. Mi? benar, jadi Love Me ini sendiri memang pertamanya adalah keinginan papanya untuk masuk sekolah kedinasan. Namun kita dari usia ke usia terus memberikan masukan, Betul, pemahaman masukan, gitu ya. pemahaman, terus seperti apa, jalurnya seperti apa, tesnya bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan, karena begitu banyak untuk persiapan masuk ke sekolah kedinasan ini sendiri, yang akhirnya Love Me sendiri enjoy dan memang mencintai melihat hasil seperti ini loh nak, seperti ini kita memberikan masukan, karena Mami sendiri yakin kita sebagai orang tua harus dari sedini mungkin mensupport anak, mengarahkan sehingga anak tadi syukur-syukur kita memang benar posisi yang mensupport di mana yang memang itu yang terbaik. Karena kita tidak ada orang tua yang tidak mengenali anaknya. Betul. Karena sedari kecil kita udah bisa menilai anak ini cocoknya di mana. Udah tahu minat bakatnya ya, Minat Mi, ya. bakatnya, apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai, apa yang cocok, seperti itu. Nah, dari situlah kita menilai bahwa Love Me ini cocok di situ dan dia juga menginginkan. Namun masa remaja kan Kak, kita kan tetap masa remaja ini anak-anak penuh banyak keinginan. Benar. Dan alhamdulillah sampai hari ini Love Me membuktikan dia tetap mengutamakan pendidikan dengan tidak melupakan bahwa pendidikan itu adalah nomor satu. Makanya Mami akhirnya oke lah approve untuk ikut ini gitu ya. Support, ya. Dan tapi tidak mengganggu pendidikan. Betul. Dan untuk SMA 1 sendiri saat ini sangat mensupport. Pasti saya Sangat meyakini ya. mensupport ya. Pasti siswa-siswi berprestasi pasti sangat didukung sekali sama sekolah juga gitu ya Mi ya. Iya, jadi memang saat memenangkan Putri Remaja Sumsel 2022 itu Love Me sendiri diberikan penghargaan di saat upacara sekolah. Wow. Jadi diberikan selamat, dipasangkan selempang oleh kepala sekolah sendiri, itu merupakan satu kebanggaan sendiri pastinya. Pastilah itu ya. Dan namanya prestasi sejak remaja itu kan pasti akan semakin bersinar terus ya iya, ke depannya pasti. kita Ini kan harapkan menjadi gitu. biografi sendiri. Betul. Jadi nanti ke depannya memang ini pasti akan sangat berguna. Pasti Karena sangat berguna. sebagai remaja itu tidak hanya cantik, tapi kita juga pintar, berbudaya, peduli dengan sesama, bersosial. Seperti itu sih Kak. Harus satu paket ya, paket komplit gitu ya, nggak Iya, cuma cantik harus. aja gitu ya. Bener namanya Putri ya, brain beauty, behaviornya benar. satu paket Iya, harus. harus satu paket. Jadi kan memang remaja sekarang ini ya remaja yang memang harus peduli, Betul. harus kreatif, inovatif, udah pasti itu. Karena kan di zaman sekarang ini ya banyak sekali budaya-budaya yang muncul, anak-anak jadi cuek dan lain sebagainya. Nah itulah yang harus direpresentasikan oleh seorang putri juga. Justru sekarang ini di zaman era teknologi dan digital, remaja itu harus kreatif. Ya. Karena dengan media sosial,
mereka dapat mengembangkan sesuatu yang ingin mereka kembangkan tuh lebih mudah. Orang dengan internet itu bisa melampaui tanpa batas. Nah, Love Me ini harus peduli bagaimana kebudayaan khususnya Sumsel ini dapat dikenal oleh masyarakat luar maupun ke mancanegara sana. Nah, disitulah keinginan Love Me yang berdebat tadi sama Mami. Betul. Yang akhirnya oke deh Mami setuju gitu ya, karena memang kayaknya memang dari pakaian kita biasa menggunakan pakaian khas kain tradisional, jumputan, blongket, Betul. songket. Itu sekarang kan benar-benar bagus ya Kak. Sekarang desainer muda tuh udah pada kreatif Sekali. banget ya. Nah, disinilah Love Me mengenalkan budaya kita ke luar juga. Betul. Bahwa pakaian tradisional itu bukan untuk orang-orang tua saja, tetapi remaja juga bagus memakainya, Benar. cantik, tetap baik untuk digunakan. Oke. Saya ke Pak Kartubi dulu. Oke. Pak, saya mau nanya sebagai musisi, perbedaan musik zaman dulu dengan sekarang ini apa ini Pak? Banyak sekali. Apa itu Pak? Ya satu di antaranya ya alat musik itu sudah mempengaruhi. Sudah itu daripada cengkok apa namanya cengkok Ya, cengkoknya itu banyak yang berbeda. Sekarang kan sudah berbau kebarat-baratan, dangdut juga sudah nggak kayak dangdut dulu lagi itu. Nah, itu. Tapi apa maksudnya tetap namanya musik itu kan tidak akan pernah habisnya Pak ya kalau Bapak Iya. melihat itu. Malah bertambah, malah bertambah. Dan Gimana? ini maksud saya ya, sebetulnya saya itu sebagai penggerak saja. Kan banyak tiap tahun itu lulusan sarjana itu. Mbok yo buatlah lagu. Memang lagu ciptaan saya itu bahasa Inggrisnya ya masih saya sangat kurang sekali. Lah saya orang tani. Tapi kalau ada nanti seumpamanya adik ini mau belajar, ya bahasa Inggrisnya ditambahi lagi yang Dibagusin keren. ya, Pak. Gitu. Jadi sehingga kan jadi lagu yang benar-benar bisa untuk saing ke dunia. Nah, kira-kira begitu. Judul-judulnya boleh Pak di-share lagi Pak. Ya. Apa aja judul-judul yang sudah Bapak buat ini Pak? Satu, yang bahasa Inggris, I living in city Palembang, artinya hidup di kota Palembang. Ya. Terus satu lagi, Lavender, cinta kasih. Sudah itu tiga ini Sriwijaya of the Best. Sriwijaya of the Best ini ialah menerangkan bahwa Sumatera Selatan itu sungguh hebat. Betul. Nah itu. Tuh, terus bahasa Indonesia Sungai Musi. Sungai Musi sudah kejadian sudah dari dulu. Iya. Untuk ulur mudik perahu segala macam untuk bahan material. Nah, sudah itu indahnya kota Palembang. Ya. Indah kota Palembang saya buat versi baru. Oh. Iya, versi barunya kan kalau dulu jembatan nggak hanya 1 ampera. Sekarang sudah banyak 6. musi ya Pak ya? Iya. Jadi ceritanya kalau Anda nggak usah bimbang untuk menyeberang. Iya. Sekarang jembatan tidak kurang-kurang. Iya. Nah, itu artinya banyak. Betul. Nah, itu. Iya. Jadi Itu. Pak Kartubi itu maksudnya menulis lagu juga sesuai dengan kekiniannya, Iya, gitu ya Pak ya? kesian daerahnya. Sekarang udah begini. Macam itu tadi Mandai Moning tu Gunung Dempo. Itu tamasya ke Gunung Dempo hari Minggu pagi. Oke. Nah, itu dengan riding motorka Medbino, artinya naik mobil baru. Nah, itu kan. Jadi di sana itu roadway itu up and to down, jalannya naik turun. Oke. Sikerlo belok-belok. Ya. Sampai di sana pemandangannya indah. Far view and beautiful. Oke. Kan dari itu. Udah ada, maksudnya dibuatin lagu untuk orang atau sudah ada rekamannya, orang-orang yang sudah rekaman belum Pak? Nggak ada. Belum, masih belum ya Pak ya? Saya sendiri baru. Berarti Maka saya kemarin kan saya sodorkan dengan Pak Gubernur. Terus kata Bapak,
bawa ke TV, bawa sini. Iya. Nah, kalau yang untuk keluar ya belum ada, baru saya yang nyanyi. Berarti mudah-mudahan dengan kita menonton ini ya Pak ya, dan pemirsa menonton TVRI Sumatera Selatan mungkin ada yang terinspirasi, ada yang minat dengan lagu-lagu Bapak yang luar biasa. Karena kan jarang-jarang, maksudnya orang-orang pasti akan senang sekali dengan namanya lagu-lagu daerah, lagu-lagu dari seniman-seniman daerah yang harus kita munculkan gitu ya Pak ya. Iya. Bisa ikut bersama-sama dengan bisa menghubungi Pak Kartubi agar lagunya juga bisa dinyanyikan oleh banyak orang gitu ya Pak ya. Ada lagu yang mendidik. Oh ya gimana? Maksudnya lagu PMP itu Panggang. Oh, oke. Yang selama ini PMP Panggang itu kan tidak ada yang dorong gerobak. Nah, kalau itu sekarang saya buat lagu dengan mendorong gerobak, otomatis bisa untuk nambah karya daripada penduduk kan. Iya, Jadi dia membuat PMP Panggang keliling. Gitu. Bisa menginspirasi ya Pak ya, Iya, usaha-usaha yang ada. Usaha. Oke. Bisa untuk menggerakkan usaha. Betul, baik. Semakin berarti menarik sih Pak ya kalau melihat Bapak sebagai pencipta karya lagu-lagu daerah, Bapak juga melihat bagaimana sih kehidupan sehari-hari kita saat ini dan kemudian kita buat lagu sehingga bisa menginspirasi banyak Ya, orang. bisa ngikut-ikutan. Baik, Pak Kartubi, Mami dan juga Lofi, kita harus break lagi nih. Kita akan ketemu di segmen berikutnya. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman, Black. Iya, Black dengarkan dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa dah apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya, Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Dah. Mana? Panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT aja lah. Pak dokter. Agak kunci Pasien pertama. Black. Nah, cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Black. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebang, kan kita gendong. Dia Black. Nih, sebelas itu. Angkat ke bebang, angkat biasa. Angkat ke bebang, saya bebang. Kan, usun. Kecampan dia. Pas aku dewe, aku bisa. Iya lah, ini yang suntik itu lah yang. Baik deh. Cara dok, lanjutlah. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awas lah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Seniman antar generasi masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454 bersama dengan Love Me, Mami Love Me, dan juga ada Pak Kartubi di sini di siang hari ini. Oke, saya ke Love Me lagi nih. Love Me ini kan menang juara 1 ya Love Me. Kalau kata Mami tadi Love Me speech-nya bagus sekali nih Love Me. Speech-nya apa sih, kalau mau bisa diceritain nggak? Speech saya itu berjudul tentang Indonesia mendunia. Sebenarnya poin yang saya ambil itu adalah untuk kita mengkontribusi, untuk mengenalkan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan kepada dunia maupun di bagian Indonesia. Karena sayang sekali, apalagi tentang Palembang ini, orang hanya tahu sekedar pempek, jembatan Ampera. Padahal Palembang ini mempunyai makanan khas dan pariwisata yang menarik loh, yang bisa kita kembangkan. Jadi melalui speech itu saya mengajak seluruh remaja untuk bisa mengkontribusi agar kita bisa mengenalkan Indonesia maupun kota-kota daerah kita kepada dunia. Karena saya ingin bisa menginspirasi, dan dari speech itu saya mengajak remaja itu, karena sayang sekali kan kalau di sekarang itu orang nggak tahu tentang apa potensi yang daerah kita miliki. Sepertinya contohnya makanan khas seperti pindang patin, brengkes, pindang, dan lain-lain. Pariwisata tuh seperti Sungai Musik, Pulau Kemarau, dan lain-lain kan. Jadi dari speech itu saya mengembangkan tentang Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Oke, bentar Love Me, kita terima dulu telepon terlebih dahulu nih, ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Saya bersama yang lagi. Oh, Pak. Mas. Jul Budwi nih, Mbak. Iya, siap. Oke, Pak, silakan, Pak. Iya. Ini mau nanya nih dengan Love Me. Halo, Love Me. Gimana, Love Me? Halo. Iya. Saya mau nanya. Dengan kegiatan Love Me bisa menjuarain acara yang diselenggarakan di Palembang itu kan banyak aktivitas Love Me yang diikuti ya, terutama yang ini udah menang. Iya. Jadi mau nanya, itu kiat-kiatnya gimana ya Love Me ya, bisa masuk kayak itu dengan prestasi yang baik. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mas Zul di Palembang. Menanyakan kiat-kiat agar bisa jadi putri remaja gitu ya, agar menang dari Love Me sendiri. Gimana nih Love Me, silakan. Yang paling penting adalah saya percaya diri. Karena dari percaya diri itu saya bisa mengembangkan potensi dari diri saya. Dan tentunya untuk mengikuti ajang putri remaja ini saya menyiapi sangat matang. Untuk seperti public speaking, speech, catwalk, make up, dan cara saya berpakaian, tutur kata, attitude, dan lain-lain. Biar saya ini bisa menjadi ikon remaja yang menginspirasi. Nah, maka dari itu saya sekarang mengemban kewajiban untuk bisa menginspirasi.
semuanya seluruhnya dipelajari dengan maksimal gitu ya agar bisa menampilkan yang terbaik gitu ya menangnya. Selain speech-nya tadi, ini tadi kita kepotong sih speech-nya tadi ya. Intinya adalah Love Me itu mengenalkan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan itu ke dunia. Kalau menurut Love Me sendiri nih, sebagai remaja, apa sih kontribusi remaja yang paling tepat untuk bisa mengenalkan ini? Apa saja dengan cara seperti apa Love Me? Contohnya yang paling mudah adalah menggunakan digital, seperti membuat video kuliner khas Palembang atau Indonesia, lalu diupdate di sosial media. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengkontribusi agar bisa dikenal di luar. Pakai hashtag gitu ya? Iya, bisa juga. Apalagi untuk selebgram bisa mengkontribusi loh, mengenalkan seperti kain songket, kain jemputan, pokoknya khas-khas yang bisa kita kenalkan loh di luar itu. Karena sayang sekali kan kalau misalkan orang luar itu hanya mengenal Indonesia sebatas Jakarta, Bali, padahal Indonesia ini memiliki berbagai macam kota dan keunikannya. Dan kita terima telepon lagi nih, ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, siang kembali. Iya, perkenalkan dari Pak Dika nih. Oke, silakan Pak. Mau tanya sama itu siapa itu? Ibunya Love Me ya? Iya, Mami nih, Mami Love Me, Mami Rizka. Mami Rizka. Salam kenal Mami Rizka dari Dika di Palembang juga nih. Iya, salam kenal Pak. Mau tanya nih, bagaimana sih kiatnya supaya anak kita ini menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa? Terus bagaimana supaya menjadikan anak kita ini lebih baik lagi? Kayak contoh sekarang ini kan menjadi putri Sumsel ya. Putri remaja, betul. Putri remaja ya, ya putri remaja. Nah itu bagaimana, apakah dengan kedisiplinan dia atau dengan cara-cara Mami Rizka untuk mengajari? Coba kasih tips dulu, anak saya ini bandel. Jadi selalu tidak mau kalau ikutin insan, selalu nggak pede. Cewek masih kelas 2 SMP. Jadi gimana sih kiat-kiatnya supaya belajar dari Mami Rizka? Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih gitu aja. Makasih Pak Dika ya. Iya Pak Dika. Baik, terima kasih Pak Dika di Palembang. Ini tips dari Mami. Nanti kita juga minta tips nih dari Love Me gimana agar percaya diri ya. Tapi Mami dulu yang jawab. Silakan Mami. Ya, terima kasih Pak Dika pertanyaannya. Yang pertama kita harus mengenali dulu potensi apa yang dimiliki oleh anak kita sendiri. Yang kedua adalah kita memberikan pendidikan yang cukup. Dalam arti pendidikan yang cukup mengarahkan yang benar. Kita bertanya apa keinginannya, seperti apa yang ia mau. Nah, setelah itu baru kita mengarahkan. Karena sebenarnya peran orang tua terhadap anak itu sangat penting sekali sih Kak. Jadi bagaimana peran orang tua ini seperti menjadi teman bagi anaknya. Untuk menjadi teman sesama dengan anak itu tidaklah mudah. Betul. Kita harus menjadi pendengar. Jadi kita harus menjadi pendengar dulu baru kita mengenali. Nah, setelah kita mengenali, kita terus akan mendukung kegiatannya sendiri. Nah, untuk Love Me sendiri, Love Me memang mempunyai keinginan sendiri yang memang Mami sendiri nggak terlalu repot untuk mensupport. Nah, mungkin untuk anaknya Pak Dika, jadi yang pertama Pak Dika adalah yang paling penting sebenarnya untuk berteman dulu dengan anaknya. Jadi anaknya tadi bandel ya. Mudah-mudahan kalau Pak Dika bisa berteman sama anaknya, nanti kan anaknya lebih enak lagi nih, karena lebih terbuka gitu. Karena membuat anak terbuka itu memang kita harus berteman. Jadi jadi orang tua yang sekarang sih memang harus berteman sama anak. Udah beda ya, udah nggak bisa lagi. Udah beda, nggak bisa. Karena kalau orang tua yang zaman dulu nih Kak ya, kita bicara zaman dulu. Apa baju yang disiapin kalau aku dulu sih,
kalau mami dulu itu pasti udah final, udah itu yang dipakai. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa. Udah banyak diskusi. Nggak bisa, mami, it's not my style gitu. Aku punya gaya sendiri, aku seperti ini. Tinggal kita lihat apakah itu pantas, nggak pantas, tapi seperti apa sih kita menghadapi si anak ini sendiri. Bagaimana cara menyampaikannya, karena setiap anak punya karakter yang berbeda. Jadi menghadapinya pun nggak sama. Betul. Jadi kita harus kita mengenali karakter anaknya. Oh jadi menghadapinya seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti Pak Dika dapat solusi ya. Amin, mudah-mudahan ya seiring dengan berjalannya waktu Iya, ya. Nanti Lovely iya. juga akan berbagi tips bagaimana percaya diri. Pak Kartubi juga katanya nanti ada pantun ya Pak ya. Tapi kita harus break lagi nanti. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, seniman antar generasi masih menjadi tema kita di segmen terakhir. Anda masih bisa bergabung di 0711 311 454. Oke, sebelum saya menanyakan tips percaya diri tadi seperti anaknya Pak Dika agar lebih percaya diri, saya ke Pak Kartubi sebentar ini. Pak Kartubi, pesan Pak Kartubi sendiri untuk generasi-generasi muda seperti Love Me dan remaja-remaja lainnya agar tetap menjunjung tinggi musik-musik tradisional di Sumatera Selatan ini Pak Kartubi. Ya, terima kasih. Jadi begini, pokoknya jangan selalu putus asa. Harus selalu belajar terus, giat, patuhi nasihat orang tua. Apapun yang demi menuju yang baik itu harus selalu diikuti. Itu untuk memajukan generasi muda. Betul. Baik di bidang musik maupun di bidang ilmu pengetahuan, di bidang agama pun harus begitu. Dengan sendirinya akan tergeraklah generasi bangsa ini menuju kepada yang lebih baik. Oke, Pak Kartubi sendiri juga tetap optimis Pak ya dengan musik-musik Indonesia Sumatera Selatan khususnya saat ini? Ya, saya begini, saya sebetulnya umur sudah
lanjut. Masih muda kok Pak. Tapi Allah masih memberi berkah kepada saya. Alhamdulillah. Saya harus tetap berkarya. Walaupun saya itu nyangkul, itu tetap berkarya. Tujuannya jangan sampai saya itu tergantung kepada orang lain. Betul. Itu tujuannya. Karena Allah masih memberikan barokah, saya tetap berkarya. Betul. Kalau soal karya saya itu dinilai pada publik bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada kata nggak bagus, saya mohon maaf. Disitulah batas kemampuan saya. Yang penting sudah berkarya. Kerja. Ini jadi contoh, tapi Pak Kartumbi maksudnya yang sudah usia 73 tahun aja masih semangat untuk berkarya Semangat untuk gitu ya Pak ya. berkarya, iya. Artinya yang muda-muda jangan males gitu ya Pak ya. Males, ya. Harus tetap Apalagi semangat. yang muda-muda. Betul, harus tetap optimis, harus bisa menggapai cita-citanya gitu ya Iya. Pak ya. Terima kasih Pak, maksudnya sudah menginspirasi sekali bagi generasi-generasi muda sekarang ini agar tetap produktif di usia yang juga sudah tidak muda lagi gitu ya Pak Kartumbi ya. Oke. Love Me ini tadi berbagi tips bagaimana sih menjadi remaja yang percaya diri gitu untuk anak Pak Dika khususnya. Menurut saya mempunyai 3 poin itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari diri saya. Pertama, kita harus bisa mengenal diri sendiri dulu. Karena tidak ada yang bisa mengenal diri sendiri selain diri kita sendiri. Kedua, kita harus mempunyai tekad dan goals. Dan ketiga, kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Itu sih 3 poin yang selalu saya tanamkan dari diri saya untuk bisa menumbuhkan percaya diri. Bagaimana kiat Love Me bisa berteman baik dengan Mami? Karena mungkin orang tua saya menanamkan sifat untuk berbagi cerita, sharing apapun masalahnya. Biasanya saya selalu cerita ke mama saya dan saya menemukan solusinya. Jadi dengan begitu saya lebih terbuka kepada orang tua saya. Orang tua saya tahu tentang apa teman saya, lingkungan saya. Dan saya juga bisa lebih lega kali ya karena cerita ke mama. Itu sih yang selalu orang tua saya tanami untuk saya bisa lebih terbuka kepada mereka. Bekal-bekal apa aja yang diberikan orang tua untuk Love Me nanti di udah menang di Putri Remaja Sumatera Selatan, nanti yang akan dibawa ke nasional itu apa aja? Yang pastinya poin-poinnya adalah speech, terus catwalk, make up, public speaking. Oh iya, jangan lupa juga untuk mendukung saya di ajang Putri Remaja Indonesia melalui Instagram official Putri Remaja Indonesia dan official Putri Remaja Sumatera Selatan. Nanti akan kapan berangkatnya ke Jakarta, Love Me? Oktober rencananya. Oktober nanti ya, dari Oktober mewakili Sumatera Selatan. Betul. Mohon dukungannya juga untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan gitu ya, karena Love Me akan berangkat di bulan Oktober dan membawa nama baik Sumatera Selatan. Betul sekali. Oke, baik. Mami nih kalau gitu nih, Mami apa aja nih yang mau dipersiapkan menuju Oktober nanti untuk Love Me? Insya Allah kita harapkan menang di di bulan Oktober ini menjadi Putri Remaja Nasional. Amin Kak ya. Yang pertama yang dipersiapkan adalah speech-nya ya, apa yang nanti akan dia bawa. Yang kedua adalah talent. Talent itu apa yang akan ditunjukkan yang mewakili dari Sumatera Selatan itu sendiri. Yang ketiga, dia akan mengenakan pakaian khas adat kita juga. Selain itu juga nanti akan memberikan video yang mewakili daripada pariwisata Sumatera Selatan itu sendiri. Dan Love Me ini sendiri secara eksklusif sedang menyiapkan lagu yang nanti dia nyanyikan sendiri dan diciptakan khusus memang untuk Love Me. Namun ini masih eksklusif sih Kak. Betul, nanti akan ya. Tunggu aja ya. Iya, nanti tunggu aja ya. Akan ada ini juga ya, film eksklusif juga ya, Love Me lagi syuting gitu ya. Sekarang lagi proses syuting film berjudul Warisan, yang mana itu mengangkat kebudayaan Sumatera Selatan. Ya kita harus bangga sih menjadi orang Sumatera Selatan, karena banyak hal yang bisa kita gali di sini. Banyak hal yang memang kita bisa tunjukkan ke luar, bahwa di Indonesia ada Sumatera Selatan, ada Kerajaan Sriwijaya di sini. Betul sekali. Love Me apalagi sih harapan Love Me ke depannya gitu ya, selain yang pasti kita semua bukan hanya harapan Love Me, harapan Mami, tapi harapan masyarakat Sumatera Selatan Love Me menang nanti di Putri Remaja. Amin, mudah-mudahan. Apalagi ke depan, langkah-langkah ke depan Love Me? Langkah-langkah ke depan adalah saya seperti speech yang tadi saya sebutkan itu,
saya ingin bisa mengkontribusi dan bisa mengembangkan khususnya Palembang ini nih sebenarnya. Karena tujuan saya juga, visi dan misi saya mengikuti Putri Remaja ini juga untuk mengembangkan Sumatera Selatan. Khususnya kepada orang-orang agar lebih bisa mengetahui Sumatera Selatan. Sayang banget loh kalau misalkan remaja sekarang ini stop di zona nyamannya aja. Jadi saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman saya dan bisa bervisi misi untuk mengembangkan Sumatera Selatan. Oke, baik. Itulah tujuan yang paling utamanya. Oke. Ke Pak Kartubi, ini Pak, harapan Bapak untuk kedepannya ini apa ini Pak? Khususnya di bidang seni, musik. Bidang seni? Iya, seni musik. Ya, masalah bidang seni ini kan sekarang ya, ini kebanyakan Sumatera Selatan ini seolah-olah dijajah oleh dangdut dan koplo. Jadi kalau bisa istilahnya kita kan harus punya musik sendiri. Musik tradisional yang iya, tradisional ini harus digalakkan, diangkat. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akas tembe itu bahasa Inggris ya bisa. Kira-kira begitu. Nggak masalah, tapi musiknya tetap musik tradisional. Musik tradisional, musik kita. Mudah-mudahan nanti dari salah satu lagu Pak Kartubi yang bisa mengangkat itu semua ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Oke, nah Mami pesan-pesan untuk para remaja juga nih gimana untuk para orang tua juga ya agar bisa mendukung, mensupport anaknya saat ini di era-era saat ini. Ya, pesan khususnya untuk para remaja, jangan sia-siakan masa muda kalian, karena masa muda di usia, andaikan ini usia Love Me ya 15 tahun, itu nggak akan bisa kembali lagi nanti ke masa itu. Jadi lakukanlah hal yang positif dan teruslah berkarya, jadilah diri sendiri dan jangan mudah menyerah. Dan bagi orang tua selalulah mensupport keinginan anak apabila keinginan itu memang keinginan yang positif. Karena tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa dukungan doa dari orang tua. Oke, baik. Tidak ada kesuksesan anak tanpa dukungan ada orang tua. Nah, Pak Kartubi ini katanya ada karya khusus untuk TVRI Sumatera Selatan ya Pak ya. Mau ada pantun ya Pak? Boleh Pak, saya pengen penasaran dengan pantunnya ini Pak. Gimana nih Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ulu menuju ke seberang, mampir dulu ke Karya Jaya. Dari dulu sampai sekarang, TVRI tetap jaya. Tetap jaya, terima kasih Pak Kartubi, luar biasa sekali, bagus sekali pantunnya, apalagi musiknya juga pasti bagus, kita harapkan bisa mendukung musik-musik tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Mami, makasih banyak sudah berbagi inspirasi Love Me, apalagi mudah-mudahan sukses, menang, apa yang diharapkan bisa tercapai. Sumatera Selatan insya Allah saya pun pasti akan mendukung Love Me untuk membanggakan Sumatera Selatan. Pak Kartubi, saya pamit dulu, terima kasih pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Suara Sriwijaya hari ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan 3 orang narasumber dan juga berbagi kepada Anda di TVRI Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.